Kemudian selamat siang untuk narasumber kita yang siang ini sudah hadir. Di sini ada Pak Heru Pramono. Perlu saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Heru Pramono ini adalah seorang guru matematika dari salah satu SMP di Kota Pekalongan, yaitu SMP Negeri 6 Kota Pekalongan. Kemudian Ibu Sri Rahayu adalah guru IPA, Ibu Yayu, leres nggih. IPA apa bahasa Indonesia, Bu? IPA. Oh iya. Guru IPA di SMP Negeri 8 Kota Pekalongan. Dari pukul 13 sampai dengan nanti pukul 15, 120 menit akan saling berbagi mungkin pengalaman, Bapak Ibu, pengalaman, mungkin juga ada ide-ide rencana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menyenangkan itu yang seperti apa, nanti kita saling berbagi. Kemudian Bapak Ibu, kemudian sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kita menyimak terlebih dahulu pembukaan dari Ketua GSM Pekalongan Raya. Kepada Bapak Rianto kami persilakan untuk menyampaikan pembukaan. Baik, terima kasih Ibu Tresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di sini. Bisa open cam? Oh iya, nggak kelihatan ya Pak? Oke. Sudah Pak? Udah, belum. Padahal di sini terbuka ya Pak? Apa sih? Kalau enggak saya enggak apa-apa, lanjut aja. Oh enggak. Nggak kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan kok Pak. Yang nggak kelihatan kok Pak Rianya. Pak Ria ini kelihatan. Oh iya. Sebentar. Saya tak keluar. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf apabila ini memang ruangannya kurang jelas karena di dalam ruangan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ide ini itu surah ide untuk P5 yang menyenangkan. Ide ini berawal dari seperti kemarin saat penyelenggaraan MPLS. Ternyata di saat kita berbagi ide tentang MPLS, ternyata di sana muncul berbagai macam ide yang menyenangkan dan tentunya untuk berpengaruh untuk siswa kita yang lebih bermakna lagi untuk anak-anak kita. Dan pertama itu benar-benar menyenangkan, makanya dari pengalaman kemarin MPLS ini coba kita munculkan lagi curah ide. Kalau sekarang yang lagi tren itu AI. Kalau AI kan Bapak Ibu itu tinggal ngetik apapun nanti akan keluar sendiri. Tapi kita coba CI, bukan AI tapi CI, curah ide. Nah, curah ide ini Bapak Ibu tidak akan cari di sini itu serba ada dan lain tidak, tapi sama-sama kita berbagi ide Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu itu punya ide yang nanti bisa diadopsi atau digunakan oleh sekolah-sekolah lain. Nah, namanya saja curah ide. Jadi Bapak Ibu, kalau harapannya di sini mau mencari apa ya yang saya cari ada nggak ya di sini? Nah ini Bapak Ibu kita luruskan lagi, sekali lagi kita curah ide itu kita akan berbagi ide bersama. Bagaimana sih kalau Bapak Ibu sudah MPLS melaksanakan P5 kemarin? Pernah nggak Bapak Ibu mendengar Pak bosen Pak, apalagi yang blok bosen Pak mending pelajaran saja Pak, kok seperti ini. Nah makanya ke siang ini kita sama-sama berbagi ide kira-kira supaya membuat anak tidak bosan, sebuah anak itu sesuai dengan yang diharapkan oleh artinya elemen-elemen dalam P5 ini apa? Kalau kemarin kan biasanya hanya memindahkan mapel prakarya menjadi P5. Nah, kebanyakan seperti itu kan Bapak Ibu, mapel prakarya dipindah ke P5 dan P5 itu harus menghasilkan produk. Makanya ada gelar karya yang mewah dan lain sebagainya. Padahal yang diharapkan itu kan tidak seperti itu. Yang diharapkan adalah elemen-elemen apa yang ada di P5 itu supaya anak itu menonjolnya di apa sih ini sudah
memiliki elemen-elemen itu apa belum dan lain sebagainya. Nah, jadi kita luruskan niat. Sekali lagi Bapak Ibu, kita di sini mungkin nanti akan ada melempar sesuatu, melempar ide, dan Bapak Ibu punya ide untuk menyempurnakan. Dan nanti kalau sudah kita bagikan bareng-bareng, nah kita laksanakan, dan nanti kita juga akan ada refleksi. Kalau kita sudah melaksanakan itu, ternyata kita refleksi bersama-sama, Bapak Ibu, di tempat saya kok seperti ini, di tempat saya kok seperti ini, di tempat sama seperti ini. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Nggak bijak saya panjang-panjang. Sekali lagi, ini adalah sebuah ide. Silakan Bapak Ibu mempunyai ide apapun bisa dibagikan di sini. Kita sama-sama mencari ide dan berbagi ide. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Heru, Bu Yayu, Bu Tresna yang sudah menyiapkan ini semua. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kita sama-sama belajar di sini nggih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rianto atas sambutannya sebagai Ketua Komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan Pekalongan Raya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ring, forum ini kita gunakan untuk saling berbagi, nggih Pak Ring, saling berbagi. Okay. Mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu guru di sini memiliki pengalaman proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolahnya yang menyenangkan itu yang seperti apa. Nanti bisa saling berbagi di sini. Mungkin teman-teman yang belum menerapkan pengen ngerti nih P5 masih menyenangkan itu seperti apa, nanti kita akan untuk sesi yang pertama kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang pertama, yaitu dengan Pak Heru Pramono. Taruh. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Pak Heru adalah guru matematika di SMP Negeri 6 Kota Pekalongan. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Pak Heru untuk menyampaikan ide-ide, mungkin ya ide-ide P5 di SMP 6 nih Pak Heru. Monggo Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta izin share screen dulu. Terima kasih. Pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada suri kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan di GSM Pekalongan Raya yang sudah menyelenggarakan acara ini. Memang Bapak Ibu Guru, untuk acara pada hari ini merupakan acara curah ide. Jadi nanti kita belajar bersama tentang bagaimana mengelola P5 yang menyenangkan. Ini semua berawal dari diskusi antar teman-teman GSM yang punya keresahan bahwa selama ini dari hasil refleksi itu pelaksanaan P5 itu belum, kalau menurut kami belum begitu memuaskan. Sedikit refleksi tentang pelaksanaan P5 di SMP 6 tahun yang kemarin, itu memang tahun pertama kali sekolah kami mengadakan P5. Kami dihadapkan pada persoalan administratif, yaitu harus tapi kan kalau kan modul P5 kan rohnya itu kurikulum merdeka. ya kan? Kami membaca modul P5 yang kita download dari internet itu kok kelihatannya bahasanya itu pakai bahasa langit itu, seperti itu. Sehingga ketika kita terapkan di sekolah banyak sekali kendala. Sebagai informasi Bapak Ibu, P5 yang sudah pernah kita lakukan di SMP 6 Pekalongan tahun yang kemarin
kita menggunakan bukan model blok ya. Jadi tiap minggu ada P5 tetapi harinya berganti-ganti. Kemudian yang menjadi fasilitator adalah Bapak Ibu guru pengajar. Pertama kita berpikir kalau yang menjadi fasilitator adalah Bapak Ibu guru pengajar pada jam itu bisa memudahkan dari segi manajerial waktu. Tetapi ternyata setelah dilaksanakan di lapangan, fasilitator Bapak Ibu guru yang mengajar pada jam tersebut itu ternyata kurang efektif karena Bapak Ibu yang mengajar pada saat itu istilahnya tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang pelaksanaan P5. Kemudian beliau juga masih mikir setelah itu mau mengajar di kelas yang lain sehingga pelaksanaan P5-nya jadi terkendala. Nah, ini yang menjadikan refleksi bagi sekolah kami SMP 6 Pekalongan mencoba formulasi yang baru untuk P5 pada tahun ini, yaitu dengan menggunakan model blok dan fasilitatornya berasal dari wali kelas dengan didampingi salah seorang guru. Alasan kita dengan model blok ini agar Bapak Ibu fasilitator itu bisa terlibat secara penuh dalam kegiatan P5. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk P5 kali ini ataupun sesi curah ide kali ini kita mengambil tema yaitu P5 menyenangkan, berani meraki. Karena meraki kalau tidak ada keberanian untuk melaksanakannya, ya tidak akan pernah terwujud. Ini saya mengutip lirik lagu. Ada yang tahu ini lirik lagu apa? Judulnya? Tebak lagu. Karena cinta Ada yang tahu? anugerah, maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Ya. Kalau yang hafal lagu ini berarti umurnya ya seumuran saya lah. Sudah ketebak umurnya berapa. Nah, Pak Ipin Mas Ipin enggak tahu nih lagu ini. Ini lagu dari Mas Dul Sumbang ya. Dan itu menginspirasi kita bahwa segala sesuatu itu berasal dari cinta, termasuk meraki ini pun awalnya dari cinta, bukan dari keterpaksaan. Bapak Ibu, sebagai salah satu awal dari penyusunan P5, jadi untuk P5 kali ini baru kami laksanakan Bapak Ibu, ini sudah masuk hari kedua, sebenarnya kita mendorong teman-teman di GSM ini pelaksanaan curah ide itu sejak awal biar kita mendapatkan masukan dari teman-teman sehingga nanti pelaksanaan P5-nya bisa lebih menyenangkan. Dari kanvas P5 yang kita buat, kita memilih tema suara demokrasi untuk P5 sesi kali ini. Dimensi yang menjadi fokus ada 4 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Ada beberapa elemen, di situ ada 8 elemen dan sub-elemen juga. Kemudian topiknya kita beri judul mendulang pemimpin idaman. Karena memang sekarang kan sedang marak-maraknya pilpres ya. Itu kami pikir siswa kita ajak untuk bisa peduli dengan lingkungannya, peduli dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini terkait dengan pilpres. Makanya kita mengambil
topik berjudul Mendulang Pemimpin Idaman. Total waktunya 88 JP. Kemudian kita menggunakan 4 fase, yaitu fase menemukan, fase membayangkan, fase melakukan, dan fase bagikan, membagi. Dari masing-masing fase ini ada beberapa kegiatan, kemudian dari akhir fase nanti akan kami adakan asesmen formatif, kemudian di fase yang paling terakhir kita akan mengadakan asesmen sumatif. Ini kita judul dari P5 sesi yang pertama, karena rencananya di SMP 6 akan ada 4 sesi. Ini sesi yang pertama adalah mendulang pemimpin idaman. Di fase temukan atau fase yang pertama ada 4 kegiatan atau 4 aktivitas. Di fase temukan ini kita mencoba mengeksplorasi tentang demokrasi, pemilu, kemudian organisasi siswa intrasekolah, dan MPK. Kita mencoba mengajak siswa melalui diskusi, dan model diskusinya pun kita buat tidak diskusi yang seperti biasa. Jadi diskusinya model permainan ya. Jadi ada permainan menemukan kata, kemudian ada permainan menjodohkan, itu dalam rangka untuk membangun suasana yang menyenangkan. Perlu Bapak Ibu ketahui, dalam membangun P5 ini, kita mengawali tiap pagi itu ada acara namanya apel pagi. Jadi selama 2 minggu ini tiap pagi siswa mengadakan apel pagi. Ada yang menarik dari apel pagi ini, kita mencoba melakukan inovasi. Kalau biasanya anak-anak ketika melakukan upacara atau ketika melakukan apel itu anak-anak agak susah mengumpulkan ke lapangan, itu agak susah. Ya, di tempat kami itu pembina OSIS itu malah terkesan agak susah sendiri, berteriak-teriak mencoba mengumpulkan anak-anak ke dalam lapangan. Nah, ini kita coba melakukan inovasi. Pada hari pertama kita membuat kesepakatan dengan siswa bahwa Bapak Ibu guru sudah tidak akan berteriak-teriak memanggil siswa untuk kumpul di lapangan, tetapi kita membuat kesepakatan dengan memutar musik. Kita memutar musik Bangun Pemudi Pemuda. Kita sampaikan kepada anak, kalau musik itu sudah selesai, berarti anak sudah siap, dalam posisi siap di lapangan. Dan alhamdulillah pada hari kedua ini, tadi pagi, saya tidak menyangka musik belum diputar itu anak sudah berada di depan pintu mau keluar. Sehingga ketika musik diputar, mereka berbondong-bondong ke lapangan. Nah, tadinya kita sempat khawatir, Pak, musiknya jangan 1 kali, Pak. Nek 1 kali kemungkinan anak belum bisa kumpul di lapangan. Ya, saya buat 2 kali. Ternyata pada putaran musik yang pertama itu anak sudah berada di lapangan dan Bapak Ibu guru sudah tidak berteriak-teriak lagi. Ini salah satu pencapaian yang saya syukuri. Artinya anak-anak ternyata bisa kita ajak untuk membuat kesepakatan seperti itu. Kemudian di dalam apel pagi itu kita sampaikan beberapa hal-hal positif yang bisa kita lihat pada pelaksanaan proyek hari pertama. Kita umumkan kelompok-kelompok yang dengan performa terbaik dan menginspirasi. Masing-masing kelas kita umumkan. Ternyata sambutan dari mereka itu luar biasa. Malah mereka bertanya, Pak, ini besok diumumkan lagi enggak, Pak? Pak, ini ada hadiahnya enggak? Seperti itu.
Kita sampaikan insya Allah nanti akan ada hadiahnya. Jadi memang betul kalau kita senantiasa membangun ataupun mempertebal kebaikan-kebaikan di sisi siswa, itu siswa akan malah justru termotivasi. Tetapi sebaliknya kalau kita sering memarahi siswa, sering melihat apa yang negatif dari siswa, itu malah tidak akan pernah sembuh gitu, seperti itu. Untuk hari yang pertama itu kita beri judul Aku dan Demokrasi. Ini isinya anak-anak bermain mencari kata untuk memahami tentang prinsip, azas, kemudian tujuan demokrasi. Kemudian di hari kedua itu kita beri judul OSISku Sayang. Nah di sini kita ajak anak berliterasi, kita berikan anak bacaan berupa panduan tentang organisasi OSIS, kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan bertanya. Ini ramai sekali anak-anak, terutama ketika menjelaskan lambang OSIS. Ternyata anak-anak itu luar biasa kemampuan menggambarnya. Dia bisa menggambar dengan baik lambang di papan tulis. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka untuk bisa menerangkan arti-arti lambang dan sebagainya. Termasuk juga mereka saling berdiskusi tentang struktur kepemimpinan OSIS. Kemudian yang hari ketiga itu masih fase menemukan, masih eksplorasi, yaitu bereksplorasi tentang sistem pemilu di Indonesia. Di situ nanti anak-anak kita arahkan untuk bisa menyadari apa perlunya pemilu, apa pentingnya pemilu, bagaimana kalau tidak ada pemilu dan sebagainya. Dan yang keempat, hari yang keempat, di situ kita mencoba mendorong siswa untuk membentuk MPK, karena ini sekalian proyek ini adalah reorganisasi MPK dan reorganisasi OSIS. Jadi di hari keempat yang kami beri judul Suaraku itu, anak-anak mencoba memilih perwakilannya masing-masing. Ini rencananya dari anak-anak kita sampaikan tentang arti penting MPK, kemudian juga nanti mereka saling mengusulkan siapa yang akan menjadi MPK, dan nanti juga setelah itu Bapak Ibu guru mendampingi siswa-siswa untuk menyuarakan aspirasinya. Aspirasinya bebas, ya, boleh tentang sarpras, boleh tentang pembelajaran dan sebagainya. Ini untuk fase menemukan. Kemudian untuk fase selanjutnya, fase yang kedua itu ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah bahana suara. Kegiatan yang ketiga curah ide Pilketos. Sedangkan kegiatan yang ketiga adalah road to campaigns. Di bahana suara ini, kalau tadi siswa menyampaikan gagasannya di kelas, maka pada kegiatan bahana suara ini rencananya akan dilaksanakan hari Jumat besok, waktunya sekitar 3 jam pelajaran, yaitu anak-anak kita kumpulkan di lapangan untuk bisa menyampaikan gagasannya. Jadi di sini mereka kita berikan kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan gagasannya dan tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu guru, ya. Jadi sifatnya kita hanya menyaring aspirasi. Kemudian jam ke-4-5-nya mereka kembali masuk ke kelas, kemudian di kelasnya mereka berupaya menyusun kepanitiaan pemilihan tingkat kelas, karena nanti di kelas itu akan ada pemilihan. Jadi pemilihannya tidak digital, ya. Kalau dulu zamannya Pak Ri masih di SMP 6 kan kita masih wow dengan yang digital, kan. Nah ini sekarang pemilihannya kita pemilihan pakai kertas seperti itu. Dan
Nanti di kelas mereka menyusun kepanitiaan sendiri. Kepanitiaannya dibuat selengkap mungkin dan alurnya juga kita buat semirip mungkin dengan pelaksanaan pemilu. Jadi sekaligus mencoba memberikan role model ya bagi siswa-siswa kita bagaimana pelaksanaan pemilu. Kemudian di hari Sabtunya itu ada kegiatan namanya Curah Ide Pilketos. Di Curah Ide Pilketos ini tiap-tiap kelompok nanti mencoba membuat alur ataupun bagan tentang rencana pemilihan ketua OSIS di SMP 6. Kemudian alur atau bagan itu di-upload di Instagram. Jadi masing-masing kelompok nanti punya Instagram, mereka akan saling, kalau yang hari pertama itu berdiskusinya itu via di kelas. Lah ini yang Curah Ide Pilketos itu diskusinya di dunia maya. Itu biar anak punya pengalaman berdiskusi di dunia nyata dan di dunia maya, karena sekarang kita kan hidup di dua dunia. Seperti amfibi itu hidup di dua dunia. Kalau ini dunianya dunia nyata dan dunia maya. Tuh seperti itu. Kemudian ada penghargaan juga untuk unggahan terfavorit ya, nanti akan ada penghargaan dari sekolah. Kemudian di hari Senin depan ya, itu kegiatannya adalah road to campaign atau menuju kampanye. Bapak Ibu, sebelum pelaksanaan proyek ini dari tim kesiswaan itu sudah merekrut calon-calon siswa yang akan menjadi pengurus OSIS. Lah di situ kita membuat tantangan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa menjadi promotor dari pasangan calon. Kalau biasanya pemilihan OSIS kan 1 orang ya, kita ingin mencoba di sini pemilihan OSIS-nya itu 2 orang. Jadi pasangan calon, ada ketua dan wakil ketua. Dan masing-masing pasangan calon itu ada promotornya. Promotornya siapa? Promotornya adalah Bapak Ibu guru. Ada tim promotor. Jadi tim promotor kita sudah menentukan pasangan calonnya nanti ada 4, berarti nanti ada 4 tim promotor. Dan ini jadi perlombaan sendiri bagi Bapak atau Ibu guru yang jadi promotor, itu sudah janjian nih. Pokoknya siapa nanti yang kalah itu disuruh traktir kayak gitu. Jadi perlombaan tersendiri bagi Bapak Ibu guru yang jadi promotornya. Kemudian di hari sebelumnya, di hari Sabtu, kita juga sudah menjaring siswa pada pemilihan ketua OSIS ini mau berperan sebagai tim sukses atau mau berperan sebagai partisan. Jadi nanti kita kirim via Google Form ya, nanti anak mencoba memilih perannya, mau memilih peran sebagai tim sukses atau memilih peran sebagai partisan. Ada perbedaan nanti bagi mereka yang memilih sebagai tim sukses dan memilih sebagai partisan, itu nanti ada perbedaan. Kemudian di hari Senin ini, siswa-siswa yang sudah memilih peran sebagai tim sukses itu akan berkumpul di base camp masing-masing. Jadi karena di sini ada 4 paslon, berarti nanti ada 4 base camp. Kita tentukan base campnya di mana. Kemudian yang berperan sebagai tim sukses itu langsung menuju ke base camp yang dia minati. Sedangkan yang sebagai partisan itu tetap berada di dalam kelas untuk mendengarkan sosialisasi pemilihan Pilketos. Sedangkan mereka yang sebagai tim sukses itu merancang
merancang kampanyenya. Kampanye nanti ada 2 putaran, Bapak Ibu. Kampanye yang pertama itu ditentukan sendiri oleh siswa. Kampanye yang kedua berupa debat terbuka. Untuk kampanye yang ditentukan oleh siswa, kita sudah menentukan batasan minimal 3 kegiatan. Jadi misalkan siswa mau kampanye pasang poster boleh, mau kampanye lewat sosmed boleh, mau kampanye pawe pun juga boleh. Nanti pawe di sekolahan, ya kan? Kita sediakan ruang untuk bisa pawai. Mau bakti sosial boleh di sekolahan terkait dengan kampanye ini. Jadi kita berusaha memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa kampanye itu bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Sekarang kita masuk ke fase 3 pelaksanaannya. Fase pelaksanaannya ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi kampanye putaran pertama, jadi nanti kita berikan ruang sepenuhnya kepada siswa. Nanti ada 4 paslon itu nanti masing-masing kita berikan jadwal untuk melakukan kampanye pada hari itu. Kemudian di hari Rabu itu kegiatannya debat terbuka. Kita beri nama mendulang pemimpin idaman. Jadi di sini ada 4 paslon, nanti di debat terbuka ini kita buatkan semacam panggung kecil di tengah lapangan, kemudian kita ada 3 sesi kelihatannya ya. Sesi yang pertama itu sesi penyampaian visi misi, kemudian sesi yang kedua itu menjawab pertanyaan dari panelis, sesi yang ketiganya saling bertanya dari masing-masing paslon, seperti itu. Kemudian di akhir kegiatan ini nanti siswa menyiapkan TPS di masing-masing kelas. Jadi di masing-masing kelas siswa tiap-tiap kelas akan berusaha menyiapkan TPS sebaik-baiknya karena nanti akan ada lomba TPS terinspiratif ya. Jadi silahkan masing-masing kelas boleh men-setting TPS-nya sesuai dengan tema yang dimaui mereka masing-masing. Misalnya mereka mau pakai baju adat ya enggak masalah, mereka mau pakai baju pejuang tahun 45 juga enggak masalah. Jadi masing-masing TPS nanti bertema. Dan kegiatan yang ada di TPS pun kita buat yang agak mirip dengan TPS yang ada ya. Jadi nanti tahapannya pun ada tahap pendataan calon pemilih, kemudian ada diskusi tentang persiapan logistik pemilihan dan sebagainya. Nah, di situ nanti siswa diminta untuk mendokumentasikan kegiatan pencoblosan ini dan diunggah lewat TikTok masing-masing dan nanti akan ada penghargaan hasil yang terbaik seperti itu. Sampai di fase terakhir ada 2 kegiatan. Ini kegiatan di hari Jumat. Siswa membuat cerita tentang proses demokrasi yang sudah dilaksanakan. Ini kelompok ya, masing-masing kelompok membuat cerita, itu bisa berupa poster juga boleh, mau berupa vlog juga tidak masalah. Yang isinya adalah bagaimana pengalaman mereka ketika melaksanakan proses demokrasi melalui kegiatan P5 ini. Kemudian puncaknya di hari Sabtu itu kita beri nama Memoir Demokrasi.
semua cerita-cerita dan kenangan-kenangan tentang pemahaman demokrasi kita pajang di kelas dan kita buat semacam pameran agar siswa bisa saling menimba pengalaman dari kegiatan ini. Ini sekilas dari kegiatan P5 di SMP 6 Pekalongan. Yang jelas kami sangat membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman sekalian ya. Ini forum seperti ini sangat luar biasa. Ini saya ketagihan Bapak Ibu karena dulu ketika MPLS menyenangkan saya juga mendesak pengurus GSM, ayo sih buat curah ide. Nah, dari curah ide MPLS, alhamdulillah MPLS yang dirancang 4 hari jadi 6 hari. Kemudian setelah itu direfleksikan, akhirnya saya kepikiran tahun depan mungkin 2 minggu kayak gitu. Jadi memang ini luar biasa sekali Bapak Ibu forum-forum ini. Terus terang saya merasa berterima kasih karena banyak mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Yang jelas masukan dan diskusi dari teman-teman sangat kami harapkan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Heru Pramono atas penyampaian yang sangat luar biasa sekali nggih tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SMP 6. Menarik sekali Bapak Ibu nggih kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru yang kalau tidak salah tadi dibagi menjadi 4 fase nggih Pak Heru nggih, ada fase menemukan, kemudian fase bayangkan, kemudian yang ketiga ada fase lakukan dan yang terakhir ada fase bagikan. Bagi saya sendiri pribadi ini sangat menarik Pak Heru. Kalau di SMP mungkin bisa nih, kalau di SD tidak ada OSIS, tapi ini bagi kami guru SD pun ketika melihat tadi penyampaian dari Pak Heru itu sangat menarik sekali, mungkin bisa kami terapkan di SD tapi diadaptasi seperti itu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Heru tentang pemilihan ketua OSIS yang diintegrasikan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sangat kontekstual sekali Bapak Ibu nggih. Dengan kondisi saat ini yang nanti di tahun 2024 itu sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang ingin memberikan masukan, saran, atau mungkin ingin berbagi ide-ide praktik baik pelaksanaan P5 di sekolahnya masing-masing, atau mungkin ada yang ingin bertanya nih, mungkin masih penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang tadi itu seperti apa, monggo kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pendapat juga boleh, pertanyaan juga boleh. Monggo Bapak Ibu. Untuk sesi pertama mungkin 3 penanya atau tiga Bapak Ibu nggih. Ada apa tidak ini? Oh nggih, ada. Ibu Farah Aina. Monggo Ibu Farah Aina, kami persilakan. Silakan. Oke, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Salam kenal. Bu Farah dari Iya, mana? dari SMP Wahid Hasim, Ibu. Monggo Bu Farah. Iya, jadi saya ingin bertanya ke para narasumber hari ini ya tentang proyek-proyek tadi yang dilakukan oleh anak ya. Itu apa tuh namanya? Bagaimana bentuk laporan atau asesmen yang sudah ada di perjalanan atau kisah yang tadi disampaikan oleh Pak Heru ya. Jadi bagaimana sih mengukurnya anak itu aktif di kegiatan P5, lalu kurang aktif, dan treatmentnya seperti apa untuk anak-anak yang mungkin belum begitu terlibat di kegiatan tadi gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Untuk penanya kedua, kalau tidak ada berarti mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Heru. Yang tadi saya tangkap untuk kegiatan P5 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru, kira-kira bagaimana nih Pak Heru bentuk asesmennya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur keaktifan anak di kegiatan P5 ini. Kemudian jika ada anak yang kurang aktif, nanti treatment yang dilakukan kira-kira apa. Mungkin Pak Heru bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan serupa yang kami dapatkan dari pengawas kami ya. Jadi terkait untuk mengukur ataupun menilai P5
kemarin Bapak pengawas memberikan saran berangkat dari elemen ataupun subelemen yang sudah dipilih. Jadi, halo, suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran Pak, kedengaran. Saya simak. Oke. Ya, jadi saya menyampaikan saran yang diberikan oleh Bapak pengawas. Jadi yang pertama adalah berawal dari elemen-elemen yang sudah dipilih. Kemudian dari elemen-elemen yang sudah dipilih itu dibuat indikator. Nah ini memang terus terang untuk penyusunan indikator ini kami masih dalam proses karena nanti kan penilaian formatifnya akan dilaksanakan di akhir fase. Akhir fase 1 itu kalau menurut jadwal kami hari Kamis. Kemudian akhir fase 2 itu hari Rabu apa hari Selasa kayak gitu. Jadi ini memang kami masih dalam taraf mengembangkan indikator-indikatornya, Bu. Dari indikator-indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi rubrik. Kemarin masukan dari Bapak pengawas untuk menilai ataupun untuk melihat nilai yang sudah diperoleh oleh anak itu dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama bisa observasi, cara yang kedua bisa instrumen yang dijawab oleh anak atau survei. Cara yang ketiga bisa penilaian diri, cara yang keempat bisa penilaian antar teman. Ini kami berpikir untuk penilaian formatif nanti kami akan mengembangkan setelah nanti dari indikator tersebut sudah kita turunkan jadi rubrik, nanti akan kita kembangkan dalam bentuk observasi, kemudian dalam bentuk pertanyaan survei, kemudian dalam bentuk pertanyaan survei ini ada 2, pertanyaan survei penilaian diri siswa dan penilaian antar teman, itu seperti itu. Itu rencana kami seperti itu, Bu. Kemudian untuk karena penilaian formatif itu fungsinya untuk melihat bagaimana ketercapaian nilai-nilai dari masing-masing siswa. Lah untuk siswa-siswa yang memang nilainya masih jauh di bawah harapan, rencana kita nanti akan ada pendekatan khusus, akan kita coba tanyakan ke mereka mengapa mereka kok tidak bisa terlibat aktif di situ, kemudian apa yang menyebabkan mereka tidak bisa terlibat aktif seperti itu. Di GSM itu kemarin kita sudah praktik kegiatan yang namanya circle time. Ya nanti untuk anak-anak yang capaiannya belum maksimal akan kita coba ungkap melalui kegiatan circle time ini masalah-masalah apa yang menghambat mereka sehingga belum bisa menunjukkan perilaku sesuai yang kita harapkan. Jadi rencananya seperti itu, Bu, kita masih dalam tahap pengembangan indikatornya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, kita juga sangat welcome. Begitu Ibu Faraina sudah puas dengan jawaban Pak Heru Pramono nopo terengge. Jadi tadi jawaban dari Pak Heru Pramono dari tim di SMP 6 akan mencari indikator-indikator yang kemudian diturunkan menjadi rubrik ya Pak Heru ya. Kemudian dari rubrik itu ada 2 macam penilaian nih Pak. Penilaian observasi dan survei. Surveinya sendiri itu ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian untuk anak-anak yang memiliki capaian kurang maksimal, maka dilakukan pendekatan khusus, yaitu pendekatan individu, seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam GSM menerapkan circle time nih Pak ya. Jadi anak-anak yang nilainya kurang maksimal kemudian dikumpulkan, kemudian ditanya, dilakukan pendekatan khusus atau pendekatan individu. Seperti itu Ibu Faraina, sudah puaskah dengan jawaban dari Pak Heru?
Oke, terima kasih. Menangkap sih jawabannya Pak Heru ya. Jadi memang ada beragam cara dan memang harus dengan ini ya, beberapa langkah ya, termasuk tadi cara-caranya dengan penilaian diri dan juga mengajak ngobrol gitu. Makasih Pak Heru ya. Sama-sama Bu. Terima kasih juga untuk Ibu Faraina. Pak Heru, ini ketika kita buka di kolom chat pesan, ternyata ada yang bertanya juga dari Ibu Reni Lindawati SPD, bertanya tentang pengaturan waktunya pripun Pak Heru, berapa minggu nggih? Mboten Pak, monggo bisa langsung dijawab saja. Nggih, terima kasih Bu. Untuk proyek atau P5 yang sesi 1 ini kita rancang dalam waktu 2 minggu, 12 hari, seperti itu. Oke. Berarti sistemnya sistem blok selama 2 minggu. Blok. Nah ini sedikit cerita Ibu ya, dari refleksi P5 yang kemarin itu ternyata pengaturan yang terpisah-pisah seperti itu kita jadi kehilangan momen. Nah, dengan adanya di blok seperti ini kita berupaya momennya itu bisa dapat. Dan di sini yang menjadi fasilitatornya adalah wali kelas dan didampingi oleh satu guru. Jadi dia jadi fasilitator full ya di kelas itu, sehingga relasi yang terjalin dengan kelas itu jadi lebih intens seperti itu dibandingkan yang kemarin yang masuk itu banyak guru, sehingga jalinan emosionalnya itu agak kurang bisa erat itu. Nah, ini sekarang kan ketemu dengan guru yang sama, fasilitatornya itu wali kelas dan pendampingnya dalam waktu 2 minggu. Harapan kami jalinan emosionalnya itu jadi lebih mengenal. Saya sendiri jadi fasilitator di kelas 7B, dampaknya saya jadi kenal namanya satu-satu, itu saya jadi kenal. Yang tadinya itu saya hanya kenal beberapa anak, ini 10 sampai 15 anak saya sudah mengenal namanya seperti itu. Ya, intinya pelaksanaan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila jadi lebih maksimal nih Pak dengan sistem blok itu nggih. Ya ini kan kita masih dalam 2 hari Bu, karena kan biasa nanti kita evaluasi lagi, menurut pemikiran kita, karena kemarin itu dibuat tidak blok itu seperti itu, nah ini kita ubah menjadi blok seperti itu. Intinya tidak lepas dari tujuan P5 tersendiri itu nih Pak, bahwa P5 itu adalah sebagai sarana untuk pencapaian profil pelajar Pancasila nih Pak. Jadi tidak fokus pada hasil atau produk nih Pak, karena selama ini kebanyakan Pak yang tahun-tahun sebelumnya yang tahun kemarin itu lebih fokusnya malah yang P5 itu ada hasilnya, ada produknya, kemudian ada gelar karyanya yang megah ngoten. Nah, itu yang lepas dari esensi P5 itu sendiri nih Pak nggih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan ide-idenya, atau mungkin ada yang masih kurang jelas dengan penjelasan Pak Heru, mungkin pengen bertanya tentang pelaksanaan di SMP 6. Bapak Ibu, monggo. Sudah jelas semua nggih? Sepertinya sudah jelas semua ini. Sudah jelas Bu. Ini ada pertanyaan. Monggo Pak Rianto, silakan, kami persilakan. Ini. Ya, sebentar, tak keluar dulu. Makasih Bu Tresna, Pak Heru. Kedengeran ya? Ya, dengar Pak. Ini Pak Heru, ini hanya ini aja berbagi pengalaman yang sudah melaksanakan tipenya hampir sama seperti itu kemarin di SMP 7 Pak Heru. Di saat pilihan, di saat kampanye, di saat ini ada anak-anak yang tidak mengetahui perannya itu apa, istilahnya gitu, hanya nyawang tok dan lain sebagainya. Nah ini kalau ini anak-anak yang kurang berperan, istilahnya dalam tidak kebagian peran, itu bisa dijadikan sebagai seolah-olah awak media.
Jadi mereka nanti untuk melaporkan dan lain sebagainya. Siap, siap. Dan jadi semua punya perannya masing-masing. Kalau pengalaman kemarin sih yang sudah kita, daripada anak biasanya yang lain mendengarkan orasi dan lain sebagainya, dia hanya dengar tok terus tidak apa-apa, terus ada yang main game dan lain sebagainya, dan itu ya ini harus dipikirkan juga kira-kira di saat ada anak-anak yang emang maju ke depan, tapi anak-anak yang belakang ini juga punya perannya masing-masing. Itu sih pengalaman dari kemarin yang sudah dilaksanakan di tempat saya, Pak Heru. Oke. Ya. Ini Pak Heru mungkin mau menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Arianto, monggo Pak. Ya, terima kasih. Itu yang seperti ini yang sangat kita nantikan, Pak ya. Bagus sekali Pak, itu menimbulkan ide baru bagi kita ya. Mungkin itu bisa jadi nanti dibuat ada semacam surat kabar virtual. Surat kabar virtual yang meliput itu jurnalistik ya Pak. Ya, siap. Jadikan jurnalistik itu Pak. Luar biasa Pak Ri, terima kasih, ini saya catat langsung nih Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo, kami buka sesi saling berbagi ini. Lagi mungkin Pak Heru. Oh boleh, monggo Pak Ri. Ini kan nanti ujungnya ke pemilihan ketua OSIS ya Pak Heru ya. Ya. Ya, ini berarti dilaksanakan untuk kelas 7-8 atau kelas 7 saja atau kelas 8 saja? Ya, terima kasih Pak. MPLS kemarin kita melaksanakan kelas 7, 8, 9. Dari hasil pelaksanaan MPLS kemarin kita punya keyakinan bisa mengelola seluruh siswa. Jadi untuk pelaksanaan P5 ini pesertanya adalah kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mengapa kita jadikan satu seperti itu? Sekali lagi karena memang permasalahan pengaturan jadwal Pak. Kita itu agak repot kalau harus mengatur jadwal fasilitator. Kan fasilitator kan harus full konsentrasi memberikan pendampingan kepada siswanya. Kemudian kalau dia berpikir masih harus ngajar lagi, itu kan akhirnya terganggu. Ini hasil pemikiran kita seperti ini, sehingga pelaksanaan proyek di SMP 6 itu kita buat untuk kelas 7, 8, 9. Dan ini pelaksanaan di hari pertama itu sudah muncul ide-ide baru lagi ya. Jadi mungkin ke depannya tema secara umum bisa disamakan, tetapi nanti pelaksanaan di lapangannya kita memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi fasilitator untuk bisa membuat kegiatan sendiri. Ini kan kegiatannya masih kita rancang dari sekolahan Bapak Ibu ya, tapi nanti untuk proyek ke depannya setelah kita melihat di hari pertama, itu ternyata membuka peluang bagi fasilitator di masing-masing kelas itu untuk bisa berkreasi sendiri seperti itu. Jadi nanti pengembangan ke depannya waktunya tetap kita kumpulkan jadi satu kelas 7, 8, 9 karena memang pertimbangan biar Bapak Ibu guru tidak mengatur jadwalnya itu kurikulum tidak begitu kerepotan seperti itu. Oke. Seperti itu Pak Ri, terima kasih masukannya. Oke Pak, biasanya ada lagi Pak Heru ini banyak tanya nanti. Ya, gini karena nanti pilihannya kan biasanya akan mengerucut ke beberapa calon ya Pak Heru. Kalau tiap
tiap kelas atau nanti beberapa hanya beberapa dari kelas saja. Nah ini kelas-kelas sekali lagi kelas-kelas yang tidak punya calon itu mau dibagaimanakan. Sedangkan kelas yang punya calon biasanya dia kan mati-matian nih istilahnya memperjuangkan calon yang dari kelasnya. Apalagi ada kelas 7 dan kelas 8. Nah, terus kelas 9 nah itu nanti berperannya itu dibagaimanakan kalau semama sebagai difokuskan ke KPU-nya, terus apakah semuanya terlibat atau tidak? Oke, Itu Pak Heru. ya. Terima kasih Pak. Untuk kegiatan Wakil Ketua ini memang kita buat supaya tidak asintris. Makanya nanti kan ada kita tidak pakai tuanya siapa, tapi Sebentar Pak Heru nggak kedengaran ini karena ada yang bocor. Bu Siti, mic-nya bocor kayaknya. Oke, Pak, terima kasih. Ini kita antisipasi dengan menggunakan model pasangan calon. Jadi tidak, kalau pengurus OSIS kan biasanya satu orang ya. Ini kita buat paslon. Paslon berarti kan pasangan calon tentunya mesti berasal dari kelas yang berbeda. Dan pasangan calon ini memang kita fokuskan untuk siswa kelas 8. Lah anak-anak kelas 9 itu melalui pengurus OSIS yang lama itu kita arahkan untuk membuat tim sukses dari keempat calon ini. Jadi mereka sudah membuat tim suksesnya siapa, dan sekali lagi kita tanamkan kepada mereka, kita berupaya mencari pemimpin idaman. Ya, jadi yang kita adu itu adalah bagaimana konsep-konsepnya. Jadi kita coba memperkuat kemampuan nalar kritis siswa seperti itu. Harapannya seperti itu. Sehingga semua siswa itu bisa terlibat. Seperti tadi masukan dari Pak Ri bagus sekali. Nanti ada mereka-mereka yang tidak terlibat sebagai tim sukses, nanti akan kita libatkan sebagai pemantau pemilu ataupun sebagai jurnalistiknya atau yang meliput pemilu, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ri. Haryanto sudah puas dengan jawaban Pak Heru. Kalau nggak puas nanti tak parani ya Bu. Oh, siap. Siap diterima di lab SMPN. Semakin banyak dikunyah itu kan semakin bagus untuk pencernaan. Oke, leres Niko. Mantap. Mungkin ada tambahan lagi. Kalau tidak ada tambahan berarti nanti kita ke narasumber yang kedua yaitu Sri Rahayu. Ada lagi tidak nih Bapak Ibu? Sepertinya sudah jelas semua ini Pak Heru. Dan sangat menginspirasi Pak Heru. Ternyata membuka kolom chat ini ada pantun buat Pak Heru nih Pak Heru sebelum mengakhiri sesi dengan Pak Heru. Ada pantun dari Kak Ipin, buah cempaka buah Kamboja, memetik indah tanpa durjana. Terima kasih Pak Heru yang mempesona, jadi makin P5 bahagia. Matur nuwun Pak Heru atas materi di sesi yang pertama, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:01, maka kita beralih kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Sri Rahayu dari SMP Negeri 8 Kota Pekalongan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sri Rahayu untuk berbagi. Iya, terima kasih Putri Santi yang sangat luar biasa yang moderatornya. Ini saya jadi grogi dengan Pak Heru ini. Apa yang akan saya sampaikan, begitu indahnya merangkaikan kata dengan kanvas-kanvasnya ini saya, aku mau apa ya ini ya. Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam guru belajar semuanya nih. Semoga pada hari ini kita merdeka, bahagia, menyenangkan. Saya terinspirasi dari murid saya tadi. Yuyu, tiap hari itu
apapun yang terjadi kita harus smile, tersenyum Bu Yayu, kayak gitu itu dari Obama. Itu katanya gitu. Ya terima kasih. Mungkin ini saya izin sebelumnya share Kak Yayu sebentar ya Bapak Ibu ini ya. Pak Edi non sewu. Ya, perkenalkan dulu ya, saya memperkenalkan dulu sekaligus saya memperkenalkan saya Sri Rahayu, guru IPA dari SMP Negeri 8 Pekalongan yang diperkosa oleh Kak Ipin dan teman-teman untuk memberikan ide berbaginya ya. Ini mungkin lain dengan Pak Heru ini, mungkin sudah kebiasaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sih nantinya, tapi tidak masalah, namanya aja ide nih Bapak Ibu nih. Namanya ide yang harus kita curahkan bersama lah ide-idenya. Nih, mungkin sudah terlihat semuanya nih Bapak Ibu. Ya. Sampun terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Nah, screen apa Bu Yayu? Iya, sudah nggih? Belum. Hah? Belum. Belum? Belum terlihat nggih. Belum, sudah itu. Saya sudah coba saya ulangi. Belum terlihat Bu Yayu. Oh, belum terlihat. Ya. Oh, belum saya share. Nggih. Belum saya share. Adalah wajah cantiknya Bu Yayu. Iya, benar. Yang merah merona. Santai aja Bu Yayu. Iya, belum saya. Sudah nggih? Nah, Ya, karena groginya ini yang Pak Heru sangat luar biasa ini makanya saya sampai lupa share screen ini. Ya Bapak Ibu, mungkin saya bukan bertentangan dengan Pak Heru ya sebenarnya. Ya ini saya itu bisa dipersani kenapa saya mau membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di sini dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya, dengan topik saya adalah eksplorasi budaya positif SMP Negeri 8 Pekalongan. Di situ saya sudah izin untuk membuat logo sendiri Bapak Ibu. Di situ bisa dipersani, logonya adalah sebelah kanan ya, sebelah kanan itu logo P5 dari SMP 8. Kami bersepakatan dengan kepala sekolah dan nanti launching rencana mau launching logonya itu nanti saat penutupan pada pembuatan modul Bapak Ibu. Kemudian yang di sebelah kiri adalah logo dari saya. Di sini sebenarnya tidak jauh berbeda, gaya hidup berkelanjutan eksplorasi budaya positif itu sebenarnya sudah dilakukan dari berbagai macam sekolahan ya Bapak Ibu. Tapi kenapa saya membuat seperti ini? Karena gini Bapak Ibu, waktu MPLS kami sekolah itu menginginkan begini, supaya di kelas-kelas begitu kita masuk Bapak Ibu guru itu di kelas itu sudah nyaman ya, sudah nyaman dengan ada yang di kelas dengan berbagai macam kolesan, bentuk-bentuk, ada zona, ada harapan, ada pojok literasi. Ini Bapak Ibu guru bisa nyaman gitu loh. Maka kita mengambil berdiskusi bersama, mengambil eksplorasi yaitu pada rapat wali kelas 789 yaitu saya lakukan kebetulan panitiaan. Nah, kemudian dari dimensi itu saya mengambil beberapa dimensi profil pelajar Pancasilanya. Dari topik itu adalah ini Bapak Ibu. Mungkin berbeda dengan Bapak yang senior saya ya, Pak Heru itu tadi saya, karena ini termasuk saya kabinet baru Bapak Ibu sebenarnya ya, kabinet kurikulum baru yang kemarin itu dilaksanakan bukan dari saya, ada kurikulum lama yang berbeda. Makanya kurikulum saya itu kabinet saya ingin memberikan yang lebih yang berbeda dari yang lain itu sebenarnya. Nah ini kenapa saya membuat tujuannya ini sebenarnya ini saya salah untuk menerapkan. Pesertanya nanti adalah kelas 7 dan 8 Bapak Ibu, karena kelas sudah 2 tahun ini ya kita melaksanakan kemarin berarti kelas 7 kelas, kelas 8 7 kelas. Jumlahnya itu kelas 7 itu per kelasnya 30 siswa, kelas 8-nya 30 sampai 34 siswa. Ini. Maka dengan demikian saya itu mengambil dimensi tadi adalah dengan dimensi pelajar Pancasila, dimensinya ada 3, bergerak globalisasi global, gotong royong kreatif. Kemudian ada elemen-elemennya di situ saya pasangkan di situ, mengenal dan menghayati budaya, sub-elemennya apa sudah saya berikan di situ. Target pencapaian saya nanti apa sih di fase ini D ini? Nah, ini ya sudah Bapak Ibu
mungkin bersani di situ bergotong royong biar nanti anak-anak itu ide-idenya itu kreatif di dalam kelasnya. Itu kreatifnya bagaimana kalau melihat di kelasnya kosong itu mau saya apakan sih di kelas ini? Apa dibiarkan, kemudian biar kita nyaman dengan lingkungan kebersihannya, kan bagaimana ya dengan kreativitas mereka itu yang saya inginkan seperti itu. Maka tertentu saya mengambil kayak itu berkelanjutan biar nanti berkelanjutan berkesinambungan selamanya seterusnya dalam penataan di lingkungan sekolahnya seperti itu, tidak hanya di kelas sebenarnya, di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, taman dan terusnya. Itu harapan sekolah kami seperti itu. Tujuan saya itu adalah memperkuat karakter, mengembangkan potensi mereka itu bagaimana. Kemudian berpartisipasi merancangkan pembelajaran aktif berkelanjutan itu nanti bagaimana. Jadi tidak hanya saat di P5 saja, maksud saya seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan mereka itu dengan ide-idenya, oh saya harus membuat seperti itu, saya buat teori-teori Einstein ini bagaimana Bu. Nah tentu saja di sini saya harus dengan menggunakan ini Bapak Ibu kanvas ya, sama dengan Pak Heru itu tadi saya harus membuat kanvasnya. Kanvas di situ saya mengambil tema gaya hidup yang berkelanjutan. Kemudian topiknya adalah eksplorasi budaya positif. Kenapa kanvas yang harus saya pakai? Padahal di situ ada sih, ini sama aja di perencanaan, tapi perencanaan yang sudah perencanaan yang sudah tertata dengan jelas semuanya, tujuan dan semuanya ya sebenarnya sudah jelas juga sih, yang lebih lebih enak lah kita lakukannya daripada untuk satu persatu detail lah. Ini saya buatkan kanvas project P5-nya itu seperti itu. Tujuannya apa? Elemen yang dicapai, dimensinya, subdimensi elemen itu sudah tercatat jadi satu dalam kanvas itu. Seperti yang dalam pengawas binaan saya juga menginginkan, yuk ini nanti dibuat kanvas saja yang sudah saya ikuti itu berbagai di SMP 10. Saya mengikuti ini karena saya ingin tahu, kemudian saya mengikuti lagi di SMP Pratisa, saya mengikuti lagi kalau ada seperti ini kanvas yang kebetulan yang diberikan oleh Bapak Rizky ya dari itu kampus Merdeka yang kerjasama dengan Kemendikbudristek yang sekarang sudah bekerjasama dengan SMP 10. Itu sangat luar biasa, itu sangat menginspirasi saya. Maka saya belajar untuk membuat ini semua kanvas ini. Oh ya, nanti sebenarnya apa sih yang P5 ini yang harus saya dapatkan? Yang pertama adalah investigasi. Investigasinya itu bagaimana? Kita yang pertama di situ nanti saya membuatkan jadwal. Yang pertama nanti adalah saya akan memberikan tes formatif awal dengan link ya, menggunakan link yang sudah saya bagi setiap fasilitator lah. Di sini dalam pembentukannya kita dulu aja nih Bapak Ibu. Kita nanti di sini membentuk yang namanya itu Bapak Ibu fasilitator ini ada dari kelas 7, wali kelas 7, kemudian fasilitator dari kelas 8. Juga ada koordinatornya Bapak Ibu, ada koordinator fasilitator kelas 7, ada koordinator fasilitator kelas 8. Nah, kenapa kok ada koordinator? Koordinator fungsinya manakala saya sebagai ketua koordinator manakala oh ya, ini nanti membuat idenya apa ini dalam dengan koordinatornya inilah. Koordinator ini adalah sebagai sambung tangan dengan fasilitator. Silahkan nanti diflorkan bekerja sama dengan fasilitator yang akan membuat P5 di dalam kelas ini. Mau diapakan kelas ini? Nah, kita harus membuat investigasinya. Investigasi dengan cara apa? Yaitu dengan satu kita share, kita buat jadwalnya. Satu memberikan tes formatif jam sekian. Kemudian investigasi anak-anak dengan cara apa? Fasilitator sebagai narasumber yaitu memberikan curah idenya, memberikan pertanyaan pemantik pada anak-anak di kelas. Coba sekarang
Misalnya kelas seperti apa sih yang kalian inginkan. Nah, coba kalian lihat kelas-kelas seperti ini, sudah baguskah kelas kalian di sini? Nanti jawaban macam-macam sekali. Itu adalah tugas fasilitator yang akan memberi pertanyaan pemantik pada anak-anak yang mengarah ke investigasi, yang mengarah ke rumusan masalah. Yang pertama, yang kedua rumusan masalah. Nanti anak-anak sudah merumuskan sendiri. Oh, nanti kita buat ini kelas yang indah, kelas yang kreatif kayak gitu. Kemudian baru itu dia akan memberi keputusan. Keputusan apa? Oh, nanti kita membuat zona harapan, Bu. Kita nanti membuat teori-teori Einstein yang ada di kelas. Kemudian kita akan bentuk perkembangannya seperti ini. Nanti akan kita buat sebagai zona harapan siswa, kontrak belajarnya kayak gitu. Itu ada sebagai keputusan dari siswa. Selain itu, di kemudian hari anak nanti investigasinya dengan apa? Cara keliling. Ada yang kelas 8G itu berkeliling kelas. Karena di kelas 9 di sini itu sudah ada yang kelas yang tertata ya, rajin dan rapi itu. Nanti anak, oh iya ya, kelasnya kok bagus ya Bu ya, kayak gitu. Kelas 8G kemarin karena saya mengikuti dari 8G yang memutar di kelas-kelas itu. Bu, nanti kelas saya akan saya buat seperti ini ya Bu. Di sana, oh boleh silakan, dengan fasilitatornya berkeliling seperti itu. Itu adalah permasalahannya. Kemudian ada yang namanya nanti juga membuat itu tadi bayangan-bayangan idenya yang tadi sudah menghasilkan ide-ide yang dia harapkan. Ide-idenya nanti apa dari kunjungan kelas itu, dari video yang ditayangkan oleh fasilitator itu nanti dia akan muncul. Oh, nanti akan membuat seperti ini. Meskipun di sini dalam ketentuannya sudah saya berikan garis-garis besarnya ya, garis-garis besarnya. Oh, kok itu yang di kelas ini kok ada zona harapan, ada kontrak belajar, ada harapan siswa seperti itu, maka ini timbul. Kemudian baru yang namanya itu nanti membuat prototip, yaitu melakukan ya, anak-anak sudah nanti melakukan apa yang dia lakukan itu hasil karya-karya mereka, ide-ide mereka dengan pendampingan fasilitator masing-masing seperti itu. Kemudian untuk saya membuatnya yang berikutnya ada sebagai memberikan tagihan ya. Tagihannya nanti seperti Pak Heru itu ada asesmennya, ada asesmen formatif, sumatif, dan itu ya formatif asesmennya, ada formatif dan asesmen yang berikutnya akan akhir yang akan saya lakukan. Tetapi, nah ini Bapak Ibu, nanti ini jadwalnya sudah saya susun serapi mungkin. Ini hanya bertahan, sistem saya adalah blok ya, sistem saya blok, tapi hanya bertahan anak-anak itu bisa mengeksplor, bisa dengan fasilitatornya itu hanya 1, 2, 3, 4 hari dia. Tapi selebihnya dia sudah main manco sendiri, main sendiri, sudah tidak fokus lagi karena mungkin bosen kali ya lah. Itu akhirnya saya menggantikan lagi dengan yang 1 minggu itu adalah sekitar 90 CP ya Bapak Ibu, saya lakukannya itu sekitar 2 minggu juga. Tapi yang 1 minggu ini saya lakukan dengan sistem blok, dengan yang sisanya itu saya mengikut dalam bisa pembelajaran dan mengikut dalam orang tua asuh setiap hari Seninnya Bapak Ibu. Itu nanti yang sangat berperan adalah fasilitatornya. Ini. Kemudian alur saya adalah ini, pengenalan, kontekstualisasi bagaimana aksinya, nanti refleksinya dan tindak lanjutnya. Ini alur kami yang kemarin. Nah, tahap pengenalan itu bagaimana? Seperti ini saya membuatnya gitu Bapak Ibu. Itu mengenali dan membangun kesadaran didik itu terhadap pelestarian budaya positif kita, karena budaya positif di sini adalah saya mengambilnya selain senyum, salam, sapa, ya budaya positif di lingkungan kelas. Mungkin dari semua sekolah sudah terbiasa membuat, tapi bagi sekolahan saya yang akan saya ambil, biar Bapak Ibu guru itu masuk
kelas itu sudah nyaman gitu loh, sudah nyaman, menyenangkan dengan dinding-dinding yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat dengan dinding-dinding yang lain SD itu kok, aduh kok menakjubkan sekali ya, seperti yang di SD-nya Kak Krisna kemarin foto-foto itu, ternyata kok SD aja sudah menarik sekali gitu loh. Kenapa SMP tidak bisa kayak gitu? Jangan kalah dong saya gitu. Makanya saya ambil yang berkehidupan, yang berkelanjutan itu tadi. Tahap kontekstualnya bagaimana, mengeksplorasinya itu bagaimana. Nah ini ternyata anak-anak ya 1, 2, 3 fasilitator membentuk suatu kelompok sendiri-sendiri. Jadi diberi tanggung jawab sendiri-sendiri itu nanti ya. Ini. Kemudian tahap perayaannya itu adalah ada umpan baliknya juga. Prakteknya dalam pembuatan keseharian anak sudah mengeksplor tadi ya, membuat ini itu dan seterusnya, sangat asik sekali, ada yang glosor dan seterusnya. Kemudian RTL tindak lanjut ini nanti, ini harapan saya ya, karena belum selesai ya, ini baru nanti saya evaluasi karena masih berjalan, baru berapa jam aja masih berjalan, masih mungkin sampai pertengahan September selesai ini. Kemudian ini yang kapas tadi ini foto-foto kegiatan kami. Yang maaf kunjung kelasnya tadi adalah belum saya masukkan sini ya. Nah ini adalah tahap diskusi awal anak. Diskusi dia mengambil suatu investigasinya, investigasi dari setelah dia diputarkan video oleh fasilitator, kemudian setelah berkunjung di kelas-kelas itu tadi, ya akhirnya berdiskusi, merupakan suatu permasalahan. Nah, kemudian dia menggunakan ide-idenya itu dia bagaimana, lah baru tercurahkan ide, wah kita nanti membuat ini aja lah kelas saya. Jadi setiap kelas berbeda, tapi dalam zona-zona itu mungkin ada yang sama karena di situ sudah tertulis. Oh iya, ada zona harapan orang tua, ada zona harapan siswa, ada kontrak belajar, ada galeri, dan seterusnya. Itu mereka curahkan karena apa? Di kelas-kelasnya masih pada kosong kayak gitu. Tujuan saya gitu. Kemudian curah idenya anak mengeksplorkan di situ ide-idenya yang dia buat sampai dia glosor, menggambar dengan cara menggambar dan seterusnya. Kemudian setelah itu dari curah ide itu dia presentasikan. Oh, saya membuat seperti sini dari perkelompoknya. Mempresentasikan dengan kelompok itu. Saya mau bikin kelompok saya seperti ini, Pak. Kelompok saya seperti ini ya, ide saya seperti ini. Nah, ini berjalan 1 sampai 4 hampir 1 minggu ya, tapi kadang anak ternyata kembali ya Bapak Ibu, dan idenya itu terturahkan tidak di dinding, tidak di kertas, tapi melainkan di upin. Nah itu siswa bermain. Lah ada yang bermain panco. Nah, karena apa? Mungkin dia sudah bosan kali ya dengan sistem blog itu tadi. Nah ini nanti sebagai evaluasi saya juga sih lah. Kenapa? Sebagai pemantauan saya buatkan jurnal pemantauan untuk fasilitatornya. Anak ini berkembang atau tidak. Ini karena sudah dibentuk per kelompok oleh fasilitatornya. Ya terkadang ya itu tadi karena sudah merasa bosan, anak berpanco, kemudian menggambarnya kreatif saja jadi ubin, tidak di dinding, tidak di kertas, tapi di ubin dia mencurahkan idenya itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang kami lakukan di SMP 8 kemarin. Ini belum selesai sih, masih permantauan terus dengan fasilitator. Kemudian untuk kesehariannya nanti kita bagaimana Bu kalau untuk seperti kita menilainya lah, karena kita dalam blog fasilitator maupun koordinator sudah saya berikan semuanya nanti seperti ini. Kemudian apa ini saya terhadir ya. Sudah saya ingatkan Pak Yuli jangan ganggu soalnya nanti kita kalah. Ini ada dokumentasi yang lain Bapak Ibu. Ada yang sebagian sudah mengeksplor di dinding. Kemudian tahap pembuatannya ada dinding itu bagi anak-anak sendiri. Jadinya yang Bu, saya mau buat seperti ini. Oke, silakan. Ada yang mencetak suatu bentuk layangan, tahap pembuatannya seperti itulah. Ya, ini kelas yang inspiratif yang mereka buat inspiratif adalah seperti kelas ini, Taman Baca Siswa.
galeri foto siswa, zona hasil belajarnya, itu yang mereka, yang menginspiratif mereka itu seperti ini itu pada kami itu kemarin. Tapi dia makanya untuk membuatnya sampai dia glosor, sampai dia idenya tercurahkan di apa namanya di UPIN dan seterusnya, tapi dia masih pada fokus pada pembelajaran itu. Ada yang kanco, terkadang ada yang sudah mandek. Ini belum saya eksplorkan di situ. Nanti ada bermain bola juga seperti ini. Ini yang taman baca siswa. Jadi di belakang ada pojok ilustrasinya, taman galerinya, ada zona hasil belajarnya itu portofolionya, kontrak belajarnya bagaimana. Itu adalah ide-ide kreatif inspiratif mereka. Nah, ini adalah pojok literasi bagi anak-anak yang tertata di belakang itu ya, yang untuk menginspiratif siswa sebagai madingnya. Makanya mereka ingin membuat, saya ingin buat seperti ini Bu. Nah, ini inspirasi pada mereka. Kemudian ini budaya positif di lingkungan sekolah kami. Terkadang juga ada sebagian anak mengeksplor. Itu yang kemarin itu, yang tahun kemarin itu ada di dinding ya, dinding dia menggambar pakai mural, kemudian membuat taman di lingkungan sekolah. Itu sebenarnya adalah miskonsepsi itu sebenarnya. Tapi selama ini hanya inspiratif saja sih. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ini yang saya sampaikan. Saya izinkan saya membuka foto-foto yang lain ini. Yang kemarin Kak Trisna yang inspiratif di SD ya, cross stitchingnya, dinding-dinding yang saya ambil ada dindingnya, begitu cantik dan seterusnya, cross stitching dari GSM ke sekolah yang lain. Begitu Bapak Ibu yang harus saya sampaikan. Idenya cukup sederhana, tapi yang biar membuat mereka anak nyaman, senang dan bahagia saja di situ, biar tereksplor. Tapi sebenarnya masih banyak miskonsepsinya sih ya, seperti itu sudah membuat banyak taman seperti itu. Tapi kita nanti berusaha, silakan di sinilah ide-ide ini yang harus kami perlukan. Dan nanti yang P5 kedua dan ketiga, nanti setelah ini saya akan mengevaluasi hasil dari P5 pertama. Nanti ada refleksi, evaluasi, kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Ini nanti adalah kami koordinasi dengan tim kami fasilitator dan yang koordinatornya masing-masing. Karena apa? Saya tidak ada pendampingan Bapak Ibu. Hanya fasilitator kelas 7 itu karena 7 kelas, fasilitator kelas 8 7 kelas. Maka kalau saya mendapat pendampingan yang lain nanti habis. Ada gurunya yang lain kelas 9 mengajar yang kelas 9. Maka saya ambilkan ada kelas 7 ini yang mengajar kelas 7, kelas 8 dan yang mengajar kelas 8. Jadi tidak ada kelas yang kelas 9 seperti itu. Jadi terfokus mereka fasilitatornya pada kelasnya masing-masing lah. Nanti yang kedua itu adalah curah hijau dari fasilitator dan koordinatornya. Silahkan nanti mau dibuat seperti apa dan temanya akan dibentuk apa, ini belum, nanti kita akan nulis bersama dengan fasilitator dan koordinator masing-masing yang P2 dan P yang kedua dan ketiganya. Begitu Bapak Ibu guru yang hebat, mohon maaf ini adalah hanya ide sederhana saja yang kami lakukan yang belum selesai ya. Masih beberapa jam ke depan, ke anak-anak juga masih dalam berproses, fasilitator dulu juga dalam berproses dari di kelas-kelas itu sendiri. Begitu, mungkin ada masukan, monggo. Begitu Bu Trisna, Pak Heru dan Pak Ri. Mohon maaf apabila biasa sekali Bu Yayu curah idenya tentang pelaksanaan. Iya, apabila banyak sekali, masih banyak sekali. Di SMP 8 luar biasa sekali. Hanya sederhana Bu Trisna, ini hanya sederhana saja. Yang penting anak itu bisa inspiratif, kreatif, bahagia. Bagaimana dia bisa menunjukkan idenya sampai dia panco. Main panco, main menggambar di UPIN. Iya, intinya ada proses investigasi untuk menemukan masalah yang ada di sekitar gitu ya. Iya, investigasi menemukan masalah yang ada di sekitar di lingkungan SMP 8 kayak gitu aja. Nah, sekalian bagaimana sih lah, ini tujuannya apa? Guru-guru kalau sudah masuk kelas itu supaya sudah senang, menyenangkan dengan keindahan-keindahan dindingnya gitu loh. Makanya kenapa saya pertama ini mengambil tema kayak berkelanjutan kelas 7 dan 8 itu sama. Nah, nanti yang kedua rencana memang berbeda sih, kelas 7 dan 8 berbeda.
Seperti itu Bu Trisna. Iya. Kak Heru tidak sampai. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin memberikan pendapatnya atau mungkin memberikan tanggapan atau mungkin bertanya tentang yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yayu. Monggo silakan, kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin semua sekolah sudah sama kali Kak Trisna, sudah pada menghias. Atau Pak Heru mungkin mau menanggapi yang disampaikan oleh Bu Yayu. Bukan menanggapi Bu, saya malah justru terinspirasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yayu. Mungkin ini nanti akan jadi proyek di SMP 6 selanjutnya ya. Karena memang salah satu unsur dari GSM itu kan adanya Menyenangkan. lingkungan belajar yang positif kayak gitu. Itu Iya. satu hal yang sangat penting. Terima kasih Bu inspirasinya. Kemarin sih sempat omong-omong dengan Bu Yayu terkait dengan proyek ini dengan disampaikan saya jadi lebih jelas yang dimaksud itu seperti apa. Ya, makasih Bu inspirasinya. Iya, sama-sama Pak Heru. Kami itu karena juga dari ide anak-anak juga sih Pak ya, karena anak ini idenya banyak sekali. Pak, kok kelas itu kosong sih Pak? Saya melihat Bu di sana itu kok bagus-bagus ya. Lah gimana caranya kalian itu membentuk karya itu seperti apa? Biar gurunya itu masuk itu biar senang, menyenangkan dan kamunya belajar juga nyaman dan enak, senang, berbiasa. Iya Bu, kayak gitu seperti itu. Jadi saling menguatkan gitu Pak Heru. Jadi ya udah kita ambil aja seperti itu. Intinya permasalahan yang menemukan adalah peserta didik, kemudian mereka juga akan mencari solusi dari permasalahan itu. Iya, makanya hanya ada 3 ya sebenarnya di LP5 kalau saya pelajari dari Kanvas Guru 3 itu hanya 1 investigasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga adalah keputusan. Nah, keputusan bersama dan dari akar permasalahan itu kayak gitu. Oh, ternyata keputusannya saya harus membuat seperti ini. Nah, kayak gitu. Tapi ternyata Pak Heru, blog itu belum tentu membuat mereka senang semua. 1 minggu udah bosen. Nah, itu bosennya apa? Menulis di dinding, kemudian pancol lah. Yang jam berikutnya ini Pak Heru saya buat sistem yang lain, Pak. Jam yang tersisa itu kan saya mengambil 90 jam itu jamnya tersisa, saya teringkut di bidang materi pembelajaran maupun di orang tua asuh Pak. Kalau hari Senin 7 apel yang jam yang tidak apel melanjutkan P5-nya. Itu anak-anak sudah malah pada siap. Kemarin membawa ini siap, nanti dirancang lagi ya seperti itu Pak. Jadi dia tidak bosan lah. Nanti mungkin di sana kebalikan dengan Pak Heru. Kalau Pak Heru sistem apa ya tadi ya Pak ya, di tim pencar mungkin tidak efektif. Tapi kalau saya sistem yang blok efektifnya ya pada blok ya Pak Heru. Kalau saya enggak, kalau blok kok malah itu bosan gitu. Mungkin 1 minggu boleh oke, tapi selanjutnya harus kita berikan solusi yang baru yang bagaimana anak itu menyenangkan lagi, anak itu bisa menerima kembali dengan keadaan mereka. Oh, saya tanggung jawab, masih membuat tanggung jawab seperti ini, kayak gitu maksud saya. Makanya saya ubah ya yang sisa jam itu Pak Heru tidak blok, tapi terinput, ada yang terinput jam pelajaran, ada yang terinput di orang tua asuh, seperti itu. Gitu Pak Heru. Mungkin beda tempat beda permasalahan gitu. Iya. Di tempatnya Pak Heru mungkin seperti itu, di tempatnya Kak Yayu diterapkan ternyata permasalahannya beda lagi. Iya, beda lagi. Ya, mungkin ini juga Bu Trisna ya, artinya tergantung topik yang kita pilih juga. Jadi topik yang kita pilih itu cocoknya di blog atau tidak itu juga berpengaruh. Iya, betul. Kalau seperti suara demokrasi kalau tidak di blog kan berarti itu lucu Pak. lama. Tapi kalau yang modelnya seperti Bu Yayu tadi yang menciptakan lingkungan belajar atau kelas inspiratif itu ya kemungkinan cocoknya malah kontinuitas karena berkelanjutan itu. Jadi lebih lama malah ringnya kan bisa setengah semester itu kan berarti menciptakan kelas inspiratifnya selama setengah semester kan. Iya, betul Pak Heru. Makanya yang saya sisa jam itu saya buat yang itu include di materi, di orang tua asuh kayak gitu. Dan anak-anak yang kiranya tidak punya ide seterusnya,
fasilitator menghendaki dia membuat seperti jurnalistiknya, jadi foto-foto, nanti buat caption, nanti diunggah di medsos mereka kayak gitu. Anak-anaknya yang tadi tidak bisa membuat dengan ide-idenya menggambar atau apa itu dia bisa idenya dengan foto ya dia foto. Kemudian dia buat caption yang senangnya diunggah di medsos ya dia unggah di medsos. Seperti itu Pak Heru kemarin. Karena kan saya juga sebagai ketua koordinator memantau ya tiap kelas memantau. Kemudian setiap kali selesai saya koordinasi dengan koordinatornya dan fasilitatornya sampai sejauh mana, apa kendalanya. Oh kendalanya ini Bu Yayu, oke kalau ada kendala saya panggil kembali untuk berdiskusi para fasilitator dan koordinatornya masing-masing. Seperti itu terus. Jadi ada jurnal pemantauan tiap harinya Pak Heru saya. Ada jurnal pemantauan, kemudian ada daftar hadir anak-anak yang kiranya tidak aktif. Itu ada daftar hadirnya. Nah, itu juga. Kemudian kenapa daftar dari mana tahu? Tim fasilitator itu adalah menunjuk salah satu siswa yang di kelas itu sebagai pencinta yang biasa, karena yang di kelas itu anak-anak yang tahu kan mana yang aktif, mana yang tidak, itu anak-anak itu. Terkadang anak-anak yang hadir itu dibully, awas kok awas kayak gitu. Nah itu positif negatifnya kayak itu diancam kayak, tapi jangan khawatir kayak gitu. Tetap ada diberikan. Ternyata setelah itu saya buat matrik monitoring Mbak Heru. Matrik monitoring hari ketiga itu sudah sampai mana apa yang dia buat. Ada yang sudah buat, nanti fasilitator pencatat dalam matrik monitoringnya. Ini saya sudah buatkan. Kemudian ada rekapan juga ini ya. Ini matrik kelihatan ya. Ini saya sudah buat. Kemudian dari matrik monitoring itu di minggu saya rekap. Oh pas kelas A 7A sampai nah ini berarti inspiratifnya nih yang tidak berangkat ini, yang tidak berangkat nanti, yang tidak bekerja ya panggil untuk sebagai kamu maunya apa, kamu di bidang apa mampunya. Saya di foto aja Bu, silahkan kamu mau apa, saya foto ya Bu, foto, yang foto-foto biarkan dia foto-foto dan mengeksplor, kemudian beri caption foto-foto itu dia unggah di medsos dia. Seperti itu Pak Heru saya kemarin. Ini belum selesai sih, baru saya selesai juga setelah selesai 1 minggu saya belajar tuh modul ya baru selesai, modulnya baru setengah, jadi terusnya modul berikutnya belum ada karena dan masih ada evaluasi dan masih ada yang namanya RTL-nya nanti gitu Pak Heru. Jadi apa yang dia senangkan, apa yang dia bisa di situ. Biar saya hanya bisa memoto, Bu Yoyo nggak bisa ngabar, oke silahkan difoto, fasilitatornya seperti itu. Jadi mana kita florkan pada mereka anak-anak yang mereka bisa kayak gitu. Itu Pak Heru, Pak Krisna. Luar biasa sekali Bu Yayu. Intinya untuk menciptakan sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menyenangkan itu kita perlu riset ya. Yeah. Riset dan tindak lanjut. Jadi ketika anak-anak merasa bosan iki kena opo, berarti iki harus bagaimana biar kegiatannya lebih menyenangkan dan anak-anak itu tidak bosan dengan kegiatan P5 ini. Apakah seperti tadi mungkin dari sistem blog tuh kok anak-anak koyo bosan materinya itu terus kemudian dipisah. Ternyata kok bosan. Di tempatnya Pak Heru karena topiknya berbeda, suara demokrasi. Lah nek dipelencar ki malah ora fokus seperti itu nggih. Iya. Kita bikin sistem blog. Jadi dalam 2 minggu itu kita lakuin koyo wong pemilu niku sing nggih Pak nggih. Kayak orang pemilu, ono kampanye nih dari mulai idenya, kemudian kampanyenya, kemudian ada mungkin tim pengawas pemilunya dan sebagainya. Lah itu kan butuh waktu yang kayaknya enggak bisa dipecah-pecah seperti itu. Lah itu menurut saya yang kesimpulannya itu ketika ingin menciptakan sebuah proyek yang memang betul-betul menyenangkan, kita harus mau riset dan tindak lanjut. Betul. Kemudian kita bisa belajar Bu Yayu, ternyata itu yang kita lakukan di sekolah seperti ini, kita mesti belajar ke sekolah-sekolah yang lainnya yang mungkin sudah menerapkan dengan cara yang berbeda, yang mungkin lebih berhasil, yang perlu kita pelajari mungkin itu bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu kemarin saya pernah ya karena mengacu pada SMP 1 Wiradeso dan SMA itu kan wadiknya bagus-bagus, saya foto ini kemudian bisa dibuat untuk video, untuk acuan sebagai investigasi anak juga sih. Kemarin tadi saya kesana kok bagus-bagus, gimana caranya saya gitu muter otak, kemudian saya koordinasi bersama mengatur dengan kepala sekolah dengan fasilitator sudah pembentukan tim itu tadi
Seperti itu Putri Kak Ya, Tresna. intinya tidak lepas dari tujuan P5 itu Bu Yayu. Iya, tujuannya betul. Sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. untuk mencapai anak-anak profil pelajar Pancasila yang ada berapa dimensi Bu Yayu? Ada berapa sih? 6 ya kalau tidak salah ya. Ada 6. Yuk nyanyi bersama yuk Kak Trisna yuk. Yuk, Belajar dipimpin. Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu Kak Trisna Keren. Ini ada pantun nih Kak, ada pantun dari Kak Ipin. Bunga sedayu di dalam rindu, warna-warni ada kelabu biru. Terima kasih kepada Kak Rahayu, sangat menjadi inspirasi untuk kamu dan aku. Satu lagi ada dari Pak Edi nih Bu. Di hadapan layar tampil dengan pasti. Penyajian presentasi penuh semantik. Tak hanya ilmu yang kau sampaikan di sini, hatiku juga kau curi. Betapa indahnya hari ini. Kata Kak Ipin suaranya mirip Agnes Mo Kak Yayu. Kak Ipin mau suara Kak Ipin, masa nggak ada suaranya ini, cuma ngetik di chat. Ayo Kak Ipin keluar. Kata Kak Heru itu semua karena cinta Kak Tresna. Itu kata Kak Heru semua itu karena cinta. Lagi Bu Yayu, semua karena cinta. Karena cinta. Ya, karena kan kita punya simbol sendiri ya. GSM berubah, berbagi, berkolaborasi. Kan seperti itu, Kak. Iya, betul. Bapak Ibu yang lain mungkin Bu Siti Farihah mau menambahkan? Monggo, Bu. Halo Ibu Siti Farihah, mungkin mau menambahkan sesuatu nih. Suaranya masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu Siti. Monggo. Ya mungkin karena sudah sore kali Kak, daripada ngantuk. Oke, gangguan sinyal juga itu kok. Ya, juga ini belum makan siang lagi ya Pak Heru ya. Nanti Ya habis Allah, ini kita makan siang di mana Kak? Nah, ini Bu Siti Farihah, monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Farihah itu dari mana? Iya, dari Rembang saya, Bu. Ya Allah, Masya Allah. Dari Rembang Pak Heru. Mohon maaf ikut bergabung ya. Nggih, monggo nggih. Dari SMP nopo? Tadi jadi saya mohon izin nanti kemungkinan dari materi Pak Heri ya. Tadi itu kan ada tentang P5 terkait dengan suara demokrasi, demokratis ya. Nah, itu kebetulan nanti kami P5 hari yang akan datang minggu depan gitu udah mulai P5 juga yang kelas 11 untuk itu. Jadi nanti kemungkinan ya akan ada yang di ATM gitulah. Mohon izin. Setuju. Mungkin nanti materinya bisa di-share Pak Heru nggih? Materinya bisa di-share di kolom chat aja Pak mungkin, atau ini yang hadir di sini itu masuk grup WA GSM Pekalongan Raya apa mboten nggih? Kalau enggak berarti di-share. Kalau saya masuknya grup GSM yang Jawa Tengah Bu kebetulan. Oh, nggih. Dapat linknya juga dari situ. Oh nggih. Mungkin di chat saja Pak Heru. Nggih. Iya, jadi pas banget gitu loh materinya. Jadi pas banget materinya untuk hari ini tuh maksudnya ya ada gambaran gitu loh. Maksudnya kami sebenarnya sudah membuat perencanaan ya sedemikian rupa. Namun ketika sudah ada yang pernah menerapkan kan nanti jadi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu tambahkan atau kiranya bagaimana gitu Bu. Terima kasih. Nah, ini juga aku juga mau terinspirasi Pak Heru ini. Nanti aku kedua sama Pak Heru suara demokrasi aja Pak ya. Enaknya ya Pak Ben Podo Pak Heru. Nanti juga mau belajar gimana sih Pekalongan bisa se-wow itu gitu loh Bu. Ini iya betul. Gimana? Ya itu semua karena cinta Bu, semua karena cinta dari masing-masing personel itu Bu ini. Dan kasih sayangnya yang sangat luar biasa itu dari ketua GSM-nya dan wakilnya dan semua kru di sini itu sangat luar biasa itu Bu Siti. Semua karena cinta, penuh kasih sayang,
Semua tidak rajin kan tidak akan mungkin seperti ini Bu Siti. Itu Iya. menurut saya. Pak Heru Kemarin- mungkin ada tanggapan Pak Heru? Iya. Oke, siap. Insya Allah ini mau kita perbaiki dulu karena kan yang saya tampilkan kan belum ada penjelasan detailnya. Ya insya Allah lah mungkin hari Jumat bisa beres termasuk sampai dengan penilaian formatif dan sumatifnya, Bu. Seperti itu. Insya Allah nanti kita share lewat GSM Pekalongan. Nah, gitu. Ya. Tapi Bu Siti Faria Mungkin saya nanti minta kontaknya salah satu gitu atau gimana ya Pak, biar Siap, Mas boleh. kalau ada materi-materi dari Pekalongan juga Rembang bisa ikut belajar gitu. Oke. Saged nanti nomor kontaknya kan Pak Arianto kan bisa nanti ketuanya. GSM-nya. Ya. Nggih. Sampun Bu Siti Faria cukup ada yang Ya, terima kasih banyak ya Bu. sami-sami. Nggak menyangka nih Pak Heru ternyata ada peserta dari Rembang. Tadi dari Jepara ada, dari Rembang ada. Itu sepertinya dari Sukoharjo juga ada itu Kak Trisna, Bu Oh iya, Nur Hayati dari Sukoharjo Sukoharjo kayaknya itu siapa, Bu? dari Sragen, Oh, dari Sragen, Pak Yus oke. tadi juga. Karena Ya. Pekalongan mengudara Bu. Oh. Ya. Virus ya Bu ya, tadi cepet ya Bu ya virusnya ya. Oke, monggo. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapannya, pertanyaan, atau mungkin berbagi praktik baiknya di sekolah masing-masing mungkin? Yang dari Sragen mungkin Bu Sinten mau dari Sragen nggih? Pak Sulis tadi, mana Pak Sulis? Pak Sulis, masih ada apa enggak? Coba tak lihat. Pak Sulis. Kalau enggak ya langsung refleksi aja ya Bu ya. Oke. Pak Sulis. Oh, udah enggak ada, Bu. Oh sudah. Tadi Bu Nur juga ada, sekarang udah enggak ada kali yang dari Sukoharjo. Ada yang dari Blora juga kata si peniki Bu Hayu Iya, Niki Blora. Fadila dari Blora apa nggih? Kalau enggak salah. Ya. Mungkin sebelum ditutup Bu Trisna ada Closing statement dari Pak Heru napa? bukan closing statement. Kalimat sakti ini, kalimat sakti. Iya. Napa Pak Heru kalimat? Jadi kalau saya melihat GSM itu kan ada satu kalimat sakti yang itu jadi kunci sebenarnya, jadi kunci baik pembelajaran maupun proyek atau apapun itu bisa menjadi menyenangkan. Kunci yang pertama itu adalah memahami peserta didik. Ini yang kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah melibatkan peserta didik. Kalau kita pakai dua kata kunci itu, memahami dan melibatkan, otomatis pembelajaran ya pasti menyenangkan, proyek ya pasti menyenangkan, kan kayak gitu. Jadi starting point-nya itu di situ. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kalau proyek ingin berhasil itu pemahaman fasilitatornya itu harus sama. Jadi jangan sampai Beda-beda ya Pak. beda-beda jadi susah, nanti enggak nyambung. Apalagi fasilitator yang menganggap wah P5 ini bisa santai. Kalau saya lihat P5 itu malah enggak bisa santai. Ini saya 2 hari P5 enggak bisa santai sama sekali. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Tadi kalimat saktinya ada 4 Pak, baru 1 memahami peserta didik, 2 melibatkan peserta didik, 3 dan 4-nya napa Pak? Oh, saya tadi ngomong 4 kok. Iya kayaknya. Ini Oh, berarti yang 2 nanti pertemuan selanjutnya. terkait dengan pemahaman fasil yang sama itu Pak Heru mungkin penting tidak mungkin gitu sebelum dilaksanakan kegiatan P5 itu ada kumpul fasil kemudian diberi penguatan Pak Heru. Ya. Oh sangat penting sekali itu kalau menurut saya Bu Trisna. Karena untuk apa ya, untuk membuat kesepakatan bersama sih ya, pemahaman biar sejalan nantinya. Berarti sebelum kegiatan P5 fasil-fasilnya itu dikumpulkan kemudian diberikan penguatan pemahaman yang sama ngoten nggih? Iya. Nggih.
Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang lainnya yang mau menambahkan? Mungkin Bu Sri Mulyati, Nopo Kak Ipin pun muncul lah di manakah ini? Atau mungkin Ketua GSM-nya ini Kak Rianto, Pak Rianto, monggo. Kak Ipin itu biasa datang tak diundang, pergi tak diantar. Oh, Jaya Langkung itu Pak. Tambahan lagi Kak Tresnya, mungkin untuk yang seperti kunci utama dari Pak Heru, kalau menurut saya memahami prestasi itu dalam arti kita harus memahami profil siswa ya Pak Heru ya. Profil siswa dari latar belakang, kemauan, kesenangan, kemudian dari gaya hidup dia dan seterusnya, kita perlu tahu juga. Nah, manakala kita membutuhkan HP, kalau kita belum memiliki profil anak yang di sekolah, mungkin kebutuhan keluarganya bagaimana, kemudian gaya hidup mereka bagaimana, anaknya bagaimana, pekerjaan orang tua bagaimana. Nah, kita perlu tahu sekali nih, kalau menurut saya sih, mungkin dari memahami tambahan dari memahami peserta didik itu, Bu Tresna gitu. Itu pentingnya namanya asesmen awal gitu nggih. Iya, asesmen awal sebagai asesmen awalnya. Asesmen diagnostik Iya. berkembang sekarang jadi namanya asesmen awal. Iya. Fungsinya adalah untuk memahami peserta didik kita. Iya, profil. Iya, profil. Memang penting sekali Bu Yayu, penting sekali untuk nanti kita itu akan treatmentnya kepada anak itu seperti apa. Memang kita pada awal pembelajaran itu harus melakukan asesmen awal. Nah, jadi kan tidak bisa disamakan untuk semua siswa kan. Nah, ini harus berbeda-beda, cara perlakuannya kan juga berbeda, tidak bisa disamakan. Pembelajaran berdiferensiasi nih. Iya, berdiferensiasi. P5 pun kalau bisa juga berdiferensiasi kan, seperti itu. Bapak Ibu cukup, menopo ada tambahan lagi nggih? Waktu sudah berpantun 14.48. Pak Edi mungkin mau menambahkan, monggo. Pantun kali. Pak Edi mau pantun. Di layar virtual kita bertemu kini. Kita pertemuan bersama hati yang ceria ini. Gerakan sekolah menyenangkan, tak hanya ilmu, tapi cinta pun bersemi Ambon. Luar biasa Pak Edi. Pak Heru mungkin mau berpantun Pak Heru. Buatan apa Kak Yayu mungkin punya pantun nih. Apa Kak? Belum mempersiapkan pantun. Bu Siti Maria ini mau membuat pantun ini. Bu Siti guru nopo Bu? Mapelnya nopo Bu? Oh, bahasa Indonesia pinter berpantun ini berarti. Iya, mungkin bisa refleksi Bu Tresna. Mungkin teman-teman ada yang mau refleksi tentang kegiatan kita pada siang hari ini sampai sore hari ini. Siti Farihah ini yang dari tadi Rembang, mungkin Bu, monggo Bu. Masih di mute. Ya. Terima kasih sudah boleh ikut bergabung GSM Pekalongan yang luar biasa. Jadi apa yang saya dapatkan hari ini bisa saya jadikan inspirasi lah, intinya seperti itu. Kemudian apa yang saya rasakan, saya sangat senang gitu, maksudnya ketika bisa berkumpul dengan satu teman yang sefrekuensi, artinya seperti Garputala yang sering dijelaskan oleh mentor kita, bahwa walaupun kita itu beda, maksudnya beda gender, kemudian beda maksudnya usia, namun ketika frekuensinya sama itu akan tetap nyambung dan berasa cintanya itu terasa gitu loh Bu. Yang mau dilakukan apa gitu ya? Yang mau dilakukan khususnya di Rembang, karena kita itu ya bergabungnya ya agak terlambat sebenarnya. Kalau kami sebenarnya di SMA 3 itu sudah GSMA sudah dari sejak 2019, namun karena pandemi jadi ya GSM-nya lewat virtual. Namun kami akan berkaca lah dari Pekalongan se-wow itu gitu loh. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia dari Rembang. Salam juga Bu Siti. Salam juga untuk Bu Siti Farihah dan teman-teman dari Rembang. Cukup nggih Bu Yayu dan Pak Heru nggih? Nggih, cukup Bu Tresna. Sekian Bapak Ibu acara Curah Ide P5 yang makin menyenangkan yang diinisiasi oleh komunitas GSM Pekalongan Raya. Harapan dari kegiatan ini kita bisa saling berbagi ide, saling berbagi pengalaman, dan semoga pengalaman-pengalaman yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber ataupun teman-teman bisa menjadi inspirasi dan referensi pelaksanaan
penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Heru Pramono dari SMP 6 Kota Pekalongan dan Ibu Sri Rahayu dari SMP 8 Kota Pekalongan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Nusantara yang sudah bergabung dan sudah meluangkan waktu untuk bisa saling berbagi di forum ini. Main ke sawah bersama teman. Jangan takut kan ada Pipan. Cakep. Terima kasih saya ucapkan. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sampai jumpa di lain kesempatan. Salam cinta, salam sehat dan bahagia. Oke. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu, enggak foto Bu? Boleh buka. Silakan dibuka dulu semuanya, Bapak Ibu dibuka dulu. Ayo dibuka dulu kameranya. Kameranya ayo. Ayo Pak Edi. Bentar. Pak Edi-nya belum dibuka itu. Pak Edi belum dibuka Pak Edi. Bentar. Iya. Pak Edi namanya Bung Armi kok. Pak Edi berubah Bung Armi. Satu. Pak Ri, mana itu? Pak Rinya mana Pak Ri? Pak Ri. Layar berikut. Iya. Layar berikut. Iya, satu kali lagi. Cukup. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekaligus sendalnya lah GSM. Terima kasih Pak Edi. GSM berubah berkolaborasi. Sukses saya. Terima kasih Mas Heru, Mbak Nia, Mbak Siti, Jinleng. Apa Panda ini kita? Oke, Bu Hayu, Nita. Atau refleksi sendiri dulu untuk grup ini? Pak Ri mana Pak Ri? Monggo. Halo Pak Ri. Kita berefleksi panitia. Halo Pak Ri. Nggih, ya masih Pak Heru. monitor. Ya. Ya Pak Heru. Oh, siap. Ya. Ya alhamdulillah sudah selesai. Nggih. Nanti ya berarti sama seperti yang MPLS Pak, nanti ada sesi. Ini kan tempat saya baru main ini. Maksudnya nanti setelah selesai nanti bisa berbagi lagi. Setelah selesai ini kegiatan P5 ini kan nanti saya selesai tanggal 2 September selesai. Oke, sekalian itu nih Pak evaluasi dari kegiatan yang refleksi ya Pak Heru. Siap. Juga keduanya nanti juga sama itu sih Pak, nanti akan saya koordinasikan dulu dengan fasilitator dan koordinator yang lain nih, dengan kesiswaan itu juga saya libatkan nanti kesiswaan dan juga BK-nya. Untuk yang kedua nanti kami akan merencanakan bagaimana kalau seperti itu, apakah ide-ide ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu fasilitator mereka sih, bagaimana untuk tema yang berikutnya. Gitu, rencana saya demokrasi sih seperti Pak Heru, komisioner ciplaane. Masa mikir ya Pak. Nanti gantian saya P yang keduanya budaya positif. ATM Bu Yayu nggih, ATM. Siap. Aku juga ATM oleh Pak Heru udah mikir Pak, engko module ijolan ya Pak. Siap, jadi rasa mikir ya Pak, rasa gawe ya Pak. Nanti setelah ini Pak Ri, pembelajaran berdiferensial Pak Ri menojo mumet sirai. Siap Pak Heru. Pembelajaran berdiferensial yang menyenangkan. Diferensiasi Pak. Berdiferensiasi. Siap lah. Matematika Pak. Ya diferensial matematika. Pak Ri ini untuk Jumat berikutnya jadi ketemuan lagi nih setiap Jumat di mana? Untuk merefleksikan ini? Monggo nanti Pak. SMP 7 Pak. Boleh. Apa seminar? Boleh.
SMP 7 ya, berarti Jumat yang belakang ya, Pak ya. Mau di SMP 8 juga boleh. SMP 8 yo kena. Aku Pak nonton kae. God Yayu kok seri. Lagi nonton iki sih Pak. Mangkene sih. Yang putri ya, Pak. Kan Sri Rahayu podo kae. Saya enggak tahu Pak, nanti SMP 8 ada acara enggak? Saya bisa mengiani nih Pak, Jumat besok. Alhamdulillah ya. Laksana aku mau grogi lho, Pak. Wis yang melu Nggih. Alah, Pak Heru kok grogi apa neh aku kaya apa? Kelasnya Pak Heru kok grogi lho. Lah iya kelasnya Pak Heru kelas lho ya. Apa neh aku kaya apa? Saya izin live dulu nggih. Nggih, sudah ditutup ya. Dulu ya Pak, sama. Terima kasih atas Nggih. Nah, makasih Pak Rianto dan semuanya. Izin live. Luar biasa Terima Pak Heru, kasih. Bu Yayu, mantap. Nggih, terima kasih semuanya. Oke, assalamualaikum. Salam. Oke.